Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'd. Para penonton, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas dan menyambung pembahasan kita tentang tujuan pernikahan. Jadi di antara tujuan pernikahan yang selanjutnya adalah pernikahan dapat menjaga pandangan mata kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, saudara dan saudari, bapak-bapak dan ibu-ibu, para suami dan para istri, atau calon suami dan calon istri, di mana tujuan pernikahan itu adalah diantaranya memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa menundukkan pandangan mata kita, sehingga kita tidak melihat kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nur ayat 30 dan 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasna'un. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Al-ayat. Dalam surah An-Nur ayat 30 ini Allah katakan, wahai, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Ayat selanjutnya, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan lanjutnya itu potongan ayat 31. Jadi saudara-saudari dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat dalam surah An-Nur ayat 30 mengandung perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya yang beriman agar mereka menjaga pandangan dari hal-hal yang diharamkan. Jadi mata diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ada aturannya. Ada yang boleh dipandang, ada yang tidak. Ada yang memandangnya berpahala, ada yang memandangnya justru berdosa. Jadi kita disuruh untuk menjaga atau menundukkan pandangan kita, supaya tidak melihat hal-hal yang tidak dibolehkan untuk dilihat. Nah, mereka jangan sekali-kali melihat melainkan hanya kepada sesuatu yang boleh dilihat. Mereka hendaknya menjaga pandangan mereka dari segala sesuatu yang berbau maksiat. Namun, jika secara kebetulan mata melihat sesuatu yang diharamkan secara tidak sengaja, maka hendaklah mereka cepat-cepat memalingkan pandangannya kepada yang tidak diharamkan untuk melihatnya. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim
dalam kitab As-Sahih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pandangan yang datang tiba-tiba dan tidak dilakukan dengan sengaja. Beliau memerintahkan aku agar segera memalingkan pandanganku. Kadang ada kita tak sengaja terlihat kepada sesuatu yang tidak boleh dilihat, termasuk kepada aurat lawan jenis, ya, laki-laki melihat aurat perempuan, perempuan melihat aurat laki-laki yang dilarang. Maka ketika itu Rasulullah menyuruh kita untuk cepat memalingkan pandangan kepada yang tempat yang aman. Jadi satu ketika pada musim haji ada Fadl ya bin Abbas, itu dia bersama Rasulullah di atas onta, boncengan Rasulullah. Kemudian ketika itu datang seorang gadis yang mau bertanya kepada Rasulullah. Dan Fadl pun melihat kepada gadis itu, dan gadis itu pun melihat kepada Fadl. Ya, saling menengok. Tapi karena itu Rasulullah justru memalingkan muka Fadl ke tempat arah yang lain, dan Rasulullah mengatakan, ya, tengok ke arah yang lain, tidak usah melihat kepada gadis itu. Begitu Rasulullah SAW menjaga sahabatnya supaya tidak melihat ke sesuatu yang tidak boleh dilihatnya dan yang akan merusak hati dan merusak cara berpikir dan merusak perasaan dia. Nah, ayat selanjutnya mengatakan, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Nah, maksudnya menjaga pandangan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, yaitu memandang kepada laki-laki lain selain suami mereka. Sebagian ulama menetapkan kebolehan wanita melihat laki-laki lain jika tidak menimbulkan syahwat. Artinya memang kalau melihat kepada laki-laki dalam sesuatu yang normal, atau mungkin juga di dunia kerja, atau mungkin juga di pasar ya, yang belanja, yang tidak melihat dengan syahwat dan tidak menimbulkan syahwat, itu dibolehkan. Nah, dasar argumentasinya adalah hadis yang termaktub dalam kitab As-Sahih, bahwa Rasulullah SAW melihat ke orang-orang Habsyi memainkan tombak mereka di dalam masjid pada hari raya Id. Sementara Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, juga melihat mereka dari arah belakang Nabi, dan beliau menutup Aisyah dari pandangan mereka. Aisyah radhiyallahu anha pun melihat mereka sampai ia merasa bosan dan kembali ke rumah. Artinya tidak pula melihat itu mutlak haram. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut menahan atau menundukkan pandangan itu terlebih dahulu karena ia merupakan dasar untuk menjaga kemaluan. Larangan memandang adalah larangan terhadap sarana. Jadi ada hal yang kita perlu perhatikan dalam Islam. Terkadang Islam melarang sesuatu sebelum sesuatu yang dilarang itu terjadi. Islam melarang melakukan sesuatu yang sarana yang akan membawa kepada yang diharamkan itu. Seperti untuk zina, ayat tentang zina itu Allah SWT mengatakan wala taqrabuz zina, ya, jangan hampiri zina. Kenapa? Termasuk menghampiri zina adalah orang yang mengumbar, orang yang tidak mengundurkan pandangannya dan memperturutkan hawa nafsunya dalam memandang sesuatu yang tidak dibolehkan dipandang dan yang diharamkan. Nah, memandang itu hanya dibolehkan untuk kemaslahatan yang sudah jelas dan akan menjadi haram jika dikhawatirkan bakal menimbulkan kerusakan serta tidak ada kemaslahatan yang lebih jelas dari kerusakan tersebut.
Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita untuk menundukkan pandangan secara mutlak. Dia hanya memerintahkan agar menundukkan sebahagian pandangan saja. Sedangkan untuk menjaga kemaluan, maka wajib dilakukan dalam setiap keadaan. Tidak boleh mengumbarnya kecuali menurut haknya. Oleh karena itu, perintah menjaganya dalam bentuk umum. Kalau menjaga kehormatan, kemaluan, menjaga organ seksual gitu ya, yang itu disuruh dijaga secara umum. Sementara kalau menjaga pandangan disuruh menundukkan. Itu sebagian pandangan kita. Nah, manakala memandang objek yang diharamkan itu dapat menjadikan hati manusia menjadi rusak, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menjaga kemaluan sebagaimana perintah menjaga pandangan mata yang dapat menjadi pendorong bagi terjaganya kemaluan. Jadi ada hubungannya menjaga seseorang dari perbuatan zina dengan menjaga pandangan. Karena terkadang perbuatan zina yang dilarang itu terjadi dimulai dari pandangan mata. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Ya ma'syaras syababu, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji." Rasulullah mengatakan, wahai para pemuda, siapa yang sudah sanggup menikah, maka hendaklah dia menikah. Karena sesungguhnya menikah itu bisa menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan atau kehormatan. Siapa yang belum sanggup untuk menikah, maka hendaklah dia berpuasa, sehingga sesungguhnya puasa itu bisa menjadi perisai atau menjadi benteng bagi dirinya, atau penawar bagi hawa nafsunya tadi. Jadi idealnya orang yang sudah menikah, yang sudah punya istri, yang sudah punya suami harus bisa menahan dan menundukkan pandangannya. Harus lebih bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan. Baik memandang yang diharamkan, apalagi kalau sampai kepada zina. Untuk itu, insya Allah dengan menikah, dengan mengikhlaskan niat untuk menjaga diri, dan mengikhlaskan menikah untuk menyempurnakan agama kita, Allah akan berikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjaga diri kita, supaya tidak memandang sesuatu yang diharamkan. Kenapa sebenarnya Allah SWT menyuruh kita untuk menundukkan pandangan ini? Karena kalau pandangan mata yang diperturutkan mengikuti hawa nafsu itu ia akan bisa merusak perasaan kita, mengganggu pikiran kita, bahkan bisa juga membuat orang menghayal entah kemana-mana. Termasuk juga menjaga pandangan itu sangat dianjurkan untuk tidak menonton film-film yang porno, film-film seks yang kebebasan seks yang sudah dijadikan video begitu. Kenapa? Karena menonton film-film seperti ini itu ibarat orang yang haus, kemudian dia minum air laut. Kalau orang itu haus minum air laut, apakah hausnya akan hilang? Tidak. Justru dia akan tambah haus. Obatnya apa ya? Bagi orang yang memang sudah punya keinginan untuk menikah dan sarana sudah ada dan sudah memungkinkan sekali, maka sangat dianjurkan untuk menikah. Di antara faedah, di antara tujuan menikah itu adalah di antara menjaga diri kita, menjaga kehormatan kita, dan menjaga pandangan kita, supaya kita tetap menjadi hamba Allah yang bertakwa, menjadi hamba Allah yang bersih hatinya, menjadi Allah yang pikirannya juga bersih, tidak mengumbar hawa nafsu.
Itu di antara tujuan pernikahan. Mudah-mudahan para suami, para istri dapat menikmati ya, menikmati tujuan menikah dan dapat hidup berbahagia, hidup saling membahagiakan antara suami dan istri, dan bisa hidup bersama untuk saling menjaga pasangan supaya bisa sama-sama masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Istri berpikir bagaimana membahagiakan suami, suami berpikir bagaimana berusaha untuk membahagiakan istrinya, dan mereka pun sama-sama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berniat untuk sama-sama masuk surga bersama istrinya dan membawa gerbong keluarganya, anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh yang akan membahagiakan dia dunia dan di akhirat insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keturunan yang baik. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.